Baik, untuk mengefektifkan waktu, anak-anak sekalian, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, Ustadz akan menyampaikan langsung yang PKN dan IPS, nggih. Untuk PKN dan IPS. Oke. Tolong nanti tidak dicoret-coret ya. Nih. Kisi-kisi. Oke. Kisi-kisi yang BBD 1 dulu. Nah, untuk PKN BBD 1, anak-anak sekalian, nanti kita akan fokus ke 10 soal. Sudah terlihat atau belum ini? Ini tema 1 atau BBD 1. Untuk yang materi 1 nanti menentukan sila dalam Pancasila dari ilustrasi kejadian. Mohon untuk yang coret-coret di stop dulu nggih. Biar lebih memperlancar. Sekali lagi yang coret-coret tolong untuk di stop dulu. Nah, yang pertama adalah menentukan ini ya, sila dalam Pancasila. Jadi nanti ada kejadian itu sesuai dengan sila keberapa. Nomor 2, mengidentifikasi pasangan antara sila Pancasila dengan contoh. Ada tabel Pancasila, kemudian sampingnya adalah contoh kegiatannya. Nomor 3, menentukan perilaku yang mencerminkan penerapan Pancasila. Jadi perilaku, ada beberapa contoh perilaku, terus mana yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian untuk yang nomor 4, menentukan sikap. Nah, sikap yang sesuai Pancasila. Nomor 5, menentukan salah satu perilaku yang sesuai dengan lambang Pancasila. Berarti nanti ada gambar lambang Pancasila, kemudian sikap yang sesuai yang mana. Nomor 6, sikap yang harus dimiliki dalam bermusyawarah. Nah, ini salah ya. Dalam bermusyawarah, sikap apa yang harus dimiliki. Kemudian nomor 7, menentukan gambar yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Ada gambar kejadian, kemudian mana yang sesuai dengan Pancasila. Nomor 8, membandingkan dua gambar. Jadi, nomor 8, ada dua gambar kejadian seperti di buku BBD, di saat bermusyawarah, kemudian penerapan Pancasila keberapa. 9, menentukan pasangan antara nilai Pancasila dengan lambangnya. Ini di buku BBD contohnya di pengayaan halaman paling belakang ada di PKN, BBD 1 ya. Oke, jadi untuk yang nomor 9, menentukan pasangan di Pancasila. 10, menyebutkan contoh penerapan nilai Pancasila. Itu untuk PPKN. Tolong sekali lagi untuk yang coret-coret di stop dulu nggih, biar lebih lancar. Oke, Ustaz stop aja karena tidak pengen melihat isi-isinya, nanti Ustaz kirimkan aja ya via Japri. Kemudian untuk IPS, nanti latihan soalnya akan Ustaz kirimkan lewat Japri saja di WA grup masing-masing PA. Untuk IPS di tema 1 atau di BBBD 1 kita akan fokus pada 10 soal. 1, menentukan negara pendiri ASEAN. Ini nomor 1. Nomor 2, menentukan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Nanti dibuka lagi tokoh-tokohnya siapa saja. 3, menentukan tanggal deklarasi Bangkok. Ini di BBBD juga ada. 4, menentukan nama negara dari peta ASEAN. Seperti di buku BBD. 5, menentukan kehidupan sosial negara Brunei Darussalam. Nah, ini clue-nya adalah Brunei Darussalam. 6, menentukan kehidupan sosial negara Malaysia. Ya. 7, membandingkan kehidupan ekonomi negara Indonesia dan Kamboja. 8, menentukan pasangan negara dan potensi ekonominya. 9, menentukan kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara.
Jadi contoh pertanyaannya, ada gambar bendera Indonesia. Kemudian pertanyaannya, negara yang memiliki bendera tersebut dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu apakah presiden ataukah raja. Jadi kepala negara itu kalau nggak raja, presiden, gitu ya. Kalau kepala pemerintahan itu perdana menteri. Oke, jadi hanya menentukan itu. Kemudian nomor 10-nya menentukan pasangan antara negara dengan kepala negaranya. Oke, jadi ini berupa tabel. Baik, itu untuk PKN dan IPS. Ada yang ditanyakan, silakan. Materinya dari mana, Tat? Dari BBD dan dari buku tema. Barangkali di BBD ada yang belum komplit, bisa ditambahi di buku tema. Gitu, ada pertanyaan untuk PKN dan IPS? Ada atau tidak? Halo? Kalau tidak ada, silakan ke Usdati dulu. Ya Ustadz, terima kasih. Suaranya Ustadz sudah terdengar, nggih? Ye, sudah, Us. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kisi-kisi dari Ustadz Agus, nggih, untuk bahasa Indonesia. Untuk bahan-bahannya silakan kalian pelajari di BBD yang pertama. Ada empat pembelajaran, nggih, yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama di BBD yang pertama. Jadi nanti kita fokusnya bahasa Indonesia ada 10 soal seperti IPS dan PKN. Dan yang menjadi ciri bahasa Indonesia ketika tes itu yaitu bacaan. Jadi nanti kalian harus teliti, cermat dalam membaca bacaan. Karena insya Allah kalian sudah paham, nggih. Kemarin sudah mengikuti sokem beberapa kali, sudah tahu karakter soal yang Ustadzah buat. Untuk yang pertama nanti Ustadzah tidak akan mengurutkan soalnya, nggih, tidak akan mengurutkan materinya. Kalau yang kemarin pertama di BBD itu materinya tentang kalimat utama. Kemudian ada pokok paragraf. Yang ketiga laporan pengamatan dan yang keempat adalah mengambil kesimpulan. Tapi nanti Ustadzah tidak akan mengurutkan seperti itu, akan Ustadzah acak. Yang jelas untuk materi di tema 1 itu hanya 4 itu saja. Di samping materi membaca, nggih. Untuk soal yang pertama, nomor 1, silakan kalian ingat-ingat, nggih. Di soal yang pertama dan kedua nanti, Ustadzah akan menampilkan bacaan tentang laporan pengamatan. Ya, seperti biasa, nanti akan ada pertanyaan yang sesuai dengan laporan pengamatan tersebut. Itu nomor 1 dan 2. Ingat-ingat ya. Kemudian, yang nomor 3. Nomor 3 itu Ustadzah mempunyai satu kalimat. Nanti ada satu kata yang harus kalian artikan. Insya Allah tidak akan jauh-jauh dari materi laporan pengamatan. Kemarin sudah ada di latihan soal, tidak usah khawatir, gampang. Kemudian yang nomor 4, soalnya tentang kalimat utama. Nanti ada paragraf utuh, tugas kalian adalah menentukan kalimat utamanya ada di nomor berapa. Yang nomor 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5, soalnya tentang paragraf. Nanti kalian tugasnya yaitu mencari isi atau pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Gampang banget ya. Tinggal baca paragrafnya, kalian pilih A, B, C, D yang sesuai dengan bacaan di paragraf. Nomor 6, mencari informasi dari paragraf. Hampir sama, nggih, ada paragraf utuh. Nanti tugas kalian adalah mencari informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut. Kemudian, nomor 7, mencari ide pokok paragraf. Ya, gampang ya. Tinggal dibaca, dicari ide pokok paragrafnya, dipilih di pilihan ganda. Kemudian soal nomor 8 sampai dengan 10. Nanti ada bacaan penuh. Tugas kalian adalah yang nomor 8 masih sama ya, mencari pernyataan atau informasi. Kemudian yang nomor 9 menjawab pertanyaan. Yang nomor 10 membuat kalimat tanya berdasarkan paragraf. Jadi anak-anak nggih, untuk bahasa Indonesia seperti itu materinya. Kalian tinggal mengulang-ulang kembali saja bacaan-bacaan yang ada di PPT. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah kalau bahasa Indonesia gampang. Yang penting kata kuncinya kalian tidak bosan atau
teliti ketika membaca paragraf. Oke, biasanya jebak ada di kalimat-kalimat. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasihku. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya yang sering masih banyak salah itu malah di soal-soal yang gampang, seperti mencari informasi, kemudian membuat kalimat tanya, itu kalau tidak hati-hati, tidak teliti, biasanya keliru dalam Oke. Insya Allah untuk yang tema 1 itu gampang, belum sampai di hafalan. Oke. Itu saja dari Ustazah, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke Usretno nggih, soal IPA. Bagus, Mas. Monggo, Usretna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kisi-kisi sudah saya kirim ke grup, mungkin bisa dibuka untuk share screen-nya atau share layarnya. Nah, untuk materi IPA di tema 1 ini tentang perkembangbiakan. Kisi-kisinya sebagai berikut ya, anak-anak ya. Yang pertama, itu peserta didik mampu menunjukkan tujuan dari perkembangbiakan. Kemarin kita sudah mempelajari ya tujuan perkembangbiakan seperti melestarikan jenis, kemudian terhindar dari kepunahan dan lain-lain. Nanti di kisi-kisi yang pertama ini kalian menunjukkan tujuan dari perkembangbiakan. Kemudian yang kedua itu nanti disajikan gambar bagian-bagian bunga. Ya, disajikan gambar bagian-bagian bunga, pasti sudah terbayang ya, di BBD juga ada. Kalian nanti mengidentifikasi atau menunjukkan bagian bunga beserta fungsinya. Jadi mulai dari tangkai, kemudian kelopak, ada mahkota, kemudian ada benang sari, ada putih, ada bekal buah, itu masing-masing fungsinya untuk apa. Nanti ada beberapa bagian itu mungkin akan ditunjukkan 1 atau 2 bagian saja. Yang penting bisa memasangkan antara bagian dan fungsinya dengan tepat. Kemudian soal nomor 3 nanti akan disediakan beberapa jenis tanaman, ya. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan cara perkembangbiakannya, ya, entah itu alami ataupun buatan. Kalau yang alami itu misalnya dengan generatif itu pasti dengan biji. Ingat ya bahwa biji itu merupakan hasil dari perkembangbiakan generatif. Kemudian yang vegetatif itu tanpa pembuahan dulu. Jadi individu baru itu tumbuh dari induknya, dari tubuh induknya sendiri. Nah, yang vegetatif alami seperti rizoma, kemudian nanti ada geragih atau stolon, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Nah, itu nanti kalian mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara-cara tersebut. Contohnya misalnya ada lengkuas, kemudian ada kunyit, ada jahe, itu kira-kira cara perkembangbiakannya apa. Kemudian, sebentar. Ini di-share di screen-nya aja, Ustaz. Tadi dicoret-coret. Dicoret-coret. Oh, gitu. Oh, nggih. Enggak usah, beten aja jadikan 1 sama yang PPKN sama IPS sama kisi-kisi yang lain mawon. Nggih. Berarti enggak usah ditampilkan nggih screen-nya untuk saat ini. Nah, itu cara perkembangbiakan seperti apa. Kemarin untuk evaluasi yang Sogem kedua dan ketiga itu sebagian besar nilainya masih belum maksimal, khususnya di materi ini, di materi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Dulu Ustazah pernah menyampaikan video tentang menyambung, kemudian tentang menyetek, kemudian juga tentang menempel. Itu kemarin masih banyak yang salah atau kurang tepat ketika menjawab di Sogem yang ketiga tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nanti silahkan dipelajari lagi. Nah, yang keempat, nanti akan disajikan gambar cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja tuh perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Ada stek, ada mencangkok, ada menempel, kemudian ada menyambung, kemudian juga ada merunduk. Nah, kalian nanti menyebutkan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut. Tidak mungkin kan misalnya, tebu atau singkong mau dicangkok, kan tidak mungkin. Kalian bisa nanti mengidentifikasi kira-kira tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa dikembangbiakan dengan cara apa. Itu ya.
Nah, untuk kisi berikutnya, ada kisi berikutnya disajikan salah satu jenis tanaman. Peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakannya, baik itu generatif maupun vegetatif. Entah itu vegetatif alami atau vegetatif buatan. Contoh, misalnya ada mangga. Kemarin kan kita sudah banyak contoh ya di BBD sekaligus juga di Sogem. Mangga itu bisa dikembangbiakan dengan biji, itu berarti secara generatif, dan juga bisa dicangkok, itu secara vegetatif buatan. Nah, itu contohnya. Kemudian juga yang kisi berikutnya, disajikan ilustrasi terkait beberapa jenis hewan. Nah, kalian atau peserta didik, oke, terlalu cepat ya, Nak ya. Kita ulangi lagi, kisi yang ke-6. Nanti disajikan ada beberapa jenis hewan, kemudian peserta didik itu menunjukkan cara perkembangbiakannya. Misalnya ada kucing, itu dengan vivipar atau beranak. Kemudian misalnya ada katak bertelur, itu nanti menyebutkan cara perkembangbiakannya. Itu ya. Kemudian untuk kisi yang berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi cara penyerbukan. Ya, cara penyerbukan. Penyerbukan itu kan ada penyerbukan sendiri dalam satu bunga. Ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar, itu dipelajari lagi. Oke. Kemudian yang kisi berikutnya, ada gambar, nanti kalian itu mengidentifikasi cara penyerbukannya cara apa. Ada gambar, nanti kalian menyebutkan, itu termasuk bastar, itu termasuk penyerbukan sendiri, itu termasuk penyerbukan tetangga. Itu nanti kalian mengidentifikasi dari gambar yang disajikan. Kisi berikutnya, mengidentifikasi ciri-ciri dari mamalia dan cara perkembangbiakannya. Nanti ada gambar, kemudian kalian mengidentifikasi ciri-cirinya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, kemudian juga kalian mengidentifikasi kalau hewan dengan ciri-ciri seperti itu, cara perkembangbiakannya bagaimana. Isi berikutnya ilustrasi tentang salah satu tumbuhan. Mengidentifikasi cara perkembangbiakannya. Jadi kita hanya berkutat tentang cara perkembangbiakan. Jadi kisi-kisinya besok, 1. Tujuan perkembangbiakan, bagian-bagian bunga, cara-cara perkembangbiakan generatif, cara perkembangbiakan vegetatif alami, cara perkembangbiakan vegetatif buatan, dan cara perkembangbiakan hewan. Itu saja untuk materi IPA yang di tema 1. Nanti ketika saya share kisi-kisi, silahkan kalian juga membuka kembali BBD-nya, karena materinya tidak akan jauh berbeda dengan BBD. Ya, sambil misalnya kemarin untuk sogem-sogem yang masih belum maksimal, bisa diingatkan lagi khususnya pada sogem tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sama kemarin Ustazah mengkoreksi BBD, yang perkembangbiakan vegetatif buatan juga masih belum maksimal, nanti silahkan dibuka lagi. Itu ya, untuk IPA materinya hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu. Ini silakan, misalnya ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Matematikanya, ya? Mas Dimi untuk matematikanya tidak hari ini, nggih. Ini kita fokus ke tema 1 dulu atau BBD 1. Nanti insya Allah matematikanya hari Rabu tambahannya. Kan Senin tema 1. Selasa tema 2, Rabu tema 3, baru Kamis matematika. Jadi nanti yang anak-anak mau persiapan belajar, malam nanti atau siang ini yang sudah mengerjakan kemuhamadian, bisa buka-buka di BBD 1 yang PKNBI, kemudian IPA, IPS, sama SPDP. Gitu. Kisi-kisi insya Allah nanti kisi-kisi beserta latihan soal akan kita share. Yang lain, monggo ada pertanyaan. Oke, tapi harapannya nanti ketika ada yang belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Nanti
biar ketika mengerjakan betul-betul sudah dalam kondisi paham. Itu nggih belajar dari pengalaman Sogem 1, 2, 3 sampai 6 kemarin. Ketika memang tidak ada pertanyaan, kita memang menganggapnya sudah paham, tapi ternyata ketika kita cek hasilnya masih ada yang belum maksimal. Itu ya. Mas Gregor, Mbak Sira, angkat tangan ada pertanyaan. Monggo, masih ada waktu. Kita cek dulu, yang hadir ini 53. 53 dikurangi 3 berarti 50 anak nih, Gus. Oh, nggih. Ada yang hari ini di luar kota? Saya di luar negeri, Gus. Oh iya. Yang penting bukan di luar kesadaran ya, Tat. Oke. Monggo yang mau ditanyakan, Mas Akmal senyum-senyum ini kayaknya mau bertanya ini. Cukup? Oke, nanti setelah ini insya Allah untuk kisi-kisi dan juga latihan soal akan Ustadz share melalui grup PA-nya. Kalau nanti di latihan soal barangkali masih ada yang soalnya kurang jelas atau terjadi kesalahan di soal bisa disampaikan. Begitu, sekali lagi yang mungkin tadi baru hadir, bisa informasikan kembali untuk Senin, itu kan kita ke PTS BBD 1 atau di tema 1. Jadi nanti jam 8 kita akan mengeser dulu yang PKN dan BI. Setelah itu nanti jam 10 baru di-share link yang IPS, IPA, dan SPDP, biar tidak bingung. Gitu nggih? Batas waktunya, Ustaz, batas waktu pengerjaan. Sama dengan yang lain, nggih. Batas waktu pengerjaan jam 19, guys. 19 sampai jam 8, guys. Jam 19. Nggih. Insya Allah. Kecuali nanti misalnya sakit, bisa mengonfirmasi terlebih dahulu. Nggih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hasilnya juga maksimal. Itu nggih. Jadi untuk PTS daring ini memang kok jumlah soalnya hanya sedikit mungkin ya, beda dengan biasa-biasanya. Ya karena ini memang daring, harapannya Ustadzah dengan PTS ini bisa mengukur sejauh mana penguasaan anak-anak berkaitan dengan BPD 1, BPD 2 ataupun BPD 3. Kita melihat pada prosesnya nggih. Jadi bagaimana proses perjalanan di BPD ini. Monggo ada pertanyaan? Masih ada waktu ini, sekitar 10 sampai 15 menit. Mbak Sasa mungkin tadi angkat tangan. Ini yang lain kok videonya tidak dinampakkan, nggih. Hanya Mbak Yaya, Mbak Sasa, Mas Akmal. Yang lain bisa menampakkan videonya biar Ustadz bisa melihat mungkin ya, sudah lama tidak melihat secara langsung. Oh, Ustadz ternyata juga belum tak tampakkan ini ya. Maaf. Oke, nah ini Ustadz di kelas 6. Ini Mbak Nabila sudah tampak. Mbak Nabila ada pertanyaan Mbak Nabila? Astagfirullah. Enggak, Us. Enggak. Sudah jelas? Sudah, Us. Oke, alhamdulillah. Mbak Najwa, Mbak Maila, Mbak Namira, monggo kalau ada pertanyaan. Kuncinya untuk PTS ini yang pertama kita harus percaya diri, ya, yakin. Kemudian harus optimis bahwa ini pasti mudah, gitu ya. Tuh. Insya Allah anak-anak kan sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 kan sudah menjalani PTS. Tapi ini pertama kali mungkin yang PTS yang daring, gitu. Setelah kemarin di bulan Maret kan setelah PTS itu untuk sekolah dari rumahnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup mungkin nggih.
anak bisa istirahat dulu, kemudian bisa merefresh dulu akhir pekan, ini hari Sabtu, bisa direfresh dulu. Nanti yang mau buka-buka atau besok mau buka-buka bisa. Kemudian jika ada yang masih bingung, Ustadz insya Allah siap untuk menerima pertanyaan dari anak-anak. Yang penting tanyanya jangan dadak ya. Misalkan Senin pagi, Us ini maksudnya apa ya? Misalkan jam 8 atau jam 9 baru tanya, nanti malah nggak maksimal. Kalau bisa hari ini atau besok gitu ya. Tapi yang hari ini mau merefresh dulu monggo gitu ya. Refreshnya mau baca-baca komik atau baca-baca majalah atau baca-baca cerpen, monggo. Setiap orang pasti punya cara sendiri untuk merefresh. Gitu. Baik, dari Usdati ada tambahan Usdati? Enggak, Ustadz. Pesannya yaitu tadi. Kalau bahasa Indonesia harus jangan bosan-bosan untuk membaca. Itu aja. Dari Usretno ada tambahan sebelum diakhiri Usretno? Lanjut Ustadz, karena memang materinya ini dari PPT dan video, mungkin bisa dibuka lagi, dibuka kembali video-video yang sudah pernah kita pelajari, karena ada beberapa video yang mungkin ada penjelasan tambahan. Oke, siap Us. Kemudian untuk misalnya kegiatan Zoom seperti ini bisa menggunakan nama asli Ustadz. Karena beberapa hal atau beberapa kasus itu pernah ada misalnya Zoom itu ada penyelundup yang kadang-kadang mengirimkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita ketika itu kita mengadmit atau kita menerima mau anak yang masuk itu kita tahu identitasnya. Ngoten Ustaz. Oke, siap Us. Berarti untuk Zoom ke depan nanti pakai nama nggih, nama panggilan boleh. Nama sama kelas Ustaz. Oke, nama atau kelas boleh. Biar nanti Ustaz ngecek, ini tugas, ini siapa ya, ini ya. Oke, masih ada 10 menit. Ini Akma kayaknya, berarti Mas Akma. Kan Ustaz mudah mengeceknya, ya. Oke. Sekaligus untuk absen Ustaz. Oke, karena ini Ustaz rekam loh ya. Jadi setiap kali Zoom, insya Allah kita rekam di video, kemudian nanti kita upload hasilnya di YouTube. Nah, biar nanti ketika ada teman kita yang berhalangan hadir, bisa menyimak informasi apa saja yang ada di dalam Zoom. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan, pas selesai ya. Waalaikumsalam. Kita persiapan untuk sholat duhur terlebih dahulu. Ya, yang sudah lama tidak mendengarkan suara adzannya Kota Barat, silahkan didengarkan suara adzan khas dari Kota Barat. Dan Ustaz akhiri persiapan duhur terlebih dahulu. Monggo semuanya.